I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Atas keterlambatannya. Bukan cuma kau mata-mata federasi yang aku interogasi hari ini. Letda Beckett Mariner. Ah, tak masalah. Aku tak ada kegiatan lain. Kita lihat apa kau masih sombong. Setelah merasakan alat penderaku. Siap bicara? Ya, baru beberapa bulan. Aku bekerja dengan ibuku. Alih-alih di belakangnya. Batas antara sebagai ibu dan kapten. Jadi tidak jelas. Kaptenmu adalah ibumu. Iya, Nyonya. Semua tahu itu. Kau lambat. Aku kira. Kau ahli dalam hal ini. Aku dulu suka pergi diam-diam. Melakukan misi sampingan tidak resmi. Tanpa dia tahu. Sekarang, mustahil. Dia begitu bahagia. Sangat indah. Tapi aku jadi gila. Entah berapa lama lagi aku sanggup. Penjaga. Syukurlah. Mariner, keluarkan aku. Mereka terus perlihatkan cahaya. Tidak mau. Aku masih marah. Karena pergi ke Titan. Kau tahu aku menginginkan promosi. Kau mestinya menjadi mentorku. Kau pergi diam-diam tanpa pamit. Saat giliran kerjaku. Kau tahu siapa sahabatku sekarang? Ibuku. Kesal. Rasanya seperti bekerja. Dengar. Aku cuma hologram, oke. Aku yakin Boimler yang nyata punya alasan. Siapa tahu, mungkin kau pernah mengintimidasinya. Apa? Tidak pernah? Diam kau. Jangan. Mariner. Kau meninggalkan sesama perwira. Iya, dia lebih dahulu. Hentikan dia. Aku tak pernah ingin diistimewakan. Bukan gayaku. Iya, takkan kutolak, sih. Tunggu. Apa itu membuatku jadi orang jahat? Kau memang sangat jahat. Wah, kau kasar sekali. Kata bisa sama menyakitkannya. Dengan alat siksa, tahu. Baguslah. Kurasa aku mesti membiasakan diri. Hidup selalu berubah. Aku kira ia akan mengusirku. Dari Starfleet. Kau takkan bisa lari. Betul, kan? Sebentar, maksudmu soal penjara? Aku sudah keluar dari sana. Lihat sekeliling. Mereka membidikkan senjata. Oh, jangan seperti komputer, jeda program. Mau apa, Jennifer? Kau sedang apa? Kardio, plus latihan kekuatan. Jadi olahragamu bermain lari. Dari penjara cerdas sian? Ya. Kau apa? Yoga. Wah. Unik sekali. Terserah. Kapten menunggumu. Di ruang siapnya. Aku tahu kami tak boleh berkonflik antar pribadi. Tapi aku benci sekali Andorian itu. Baiklah, kita mulai. Komputer. Lanjutkan program. Apa yang? Mengapa kau lompat jongkok? Kita ini mau mati. Hentikan. Tidak bisa. Hari ini giliran. Olahraga kaki. Catatan Kapten. Cerritos tengah menyelesaikan tugas kontak kedua di Apergos. Sebagai catatan pribadi, anakku memiliki permintaan misi sampingan lagi. Saat setuju memberinya kewenangan lebih. Aku tak tahu artinya aku akan sering menuruti keinginannya. Jadi sedikit membosankan. Bu, tak perlu simpan pernak-pernik. Dari setiap misi sampingan kita. Apalagi ini. Itu topeng syukur, dari waktu kau memberi Fornilian jus akar. Benar. Soal itu, ada hal terakhir yang mau aku lakukan sebelum meninggalkan sistem. Tentu saja, ibu kota kotor sekali. Tak pernah dibersihkan setelah revolusi industri mereka. Boleh aku semprot beberapa bangunan? Jika orang lokal melihatnya bersih, mungkin mereka akan mulai membersihkan sendiri. Secara resmi, tidak boleh. Starfleet tidak memprioritaskan estetika.
Tapi sebagai ibu yang keren, lakukan saja. Tim kunjungan menanti perintah, Kapten. Maaf, Komandan, aku lupa kau ada di situ. Sering terjadi akhir-akhir ini. Pimpinan tertinggi Apergosian hanya perlu memilih nomor komunikasi subruang dan kita siap berangkat. Tentu, kau diizinkan untuk melanjutkan. Oh, dan Jack, pastikan Mariner mendapat yang diperlukan. Baik, Bu. Terima kasih, Jack. Kalian lihat petku. Aku sindir keras Ransom. Sampai harus aku buat catatan pribadi. Sebelum lupa, sudah lihat kasurnya Boimler? Dia bisa marah kalau tahu kita. Gunakan buat penyimpanan. Dia mungkin punya ruangan sendiri yang luas di Titan. Ia mungkin terlalu senang bekerja dengan Riker, sampai tak sedikit pun ingat kita. Oke, Letda Barnes mengonfirmasi. Kencan kami nanti malam. Wah, dia sangat seksi. Kau gugup? Tunggu, seperti pernah dengar. Sama sekali tidak. Akan menyenangkan. Sebenarnya, kau pernah kencan dengan Barnes tahun lalu. Dan tidak cocok. Dia tak peduli kalau siaga merah. Tidak membatalkan protokol akses. Palka pemeliharaan 70. Bisa kau bayangkan? Tak masalah. Ini kencan ketiga kami. Selama ini menyenangkan. Letda Barnes sangat mengagumkan. Oh, oke. Hah? Salah jalan lagi. Tidakkah Rutherford agak aneh menurutmu? Ya, selalu. Mengapa? Tahun lalu ia tak suka pir, kini ia memakannya sepanjang waktu. Karena implannya dan bagian otaknya copot dari kepalanya dan dimasukkan kembali. Suka pir sepertinya bukan masalah besar. Kalau Barnes 3 kali kencan, ia tak semestinya menyukainya. Tandy, kalau terganggu ia berkencan, mungkin kau harus bicara dengannya. Tidak, aku tak peduli soal itu. Aku khawatir soal PMS. Penurunan memori sintetik. Kondisi langka yang menimpa cyborg. Dengan implan baru. Pertama, opinimu berubah. Lalu otakmu mencair. Dan keluar dari hidungmu. Untung, aku sudah dilatih soal ini. Akan aku selamatkan temanku. Bagus. Kau sungguh mengira Boimler punya kamar besar di Titan? Iya, mungkin sangat luas. Bukan. Bukan. Tidak masalah apa nomor komunikasi Anda, Yang Mulia. Cukup bilang, komputer. Hubungi pimpinan tertinggi Apergosian. Lalu otomatis dihubungkan. Orang Apergosian punya hubungan mendalam dengan angka, Komandan. Ia perlu punya bobot digit yang bisa dibanggakan keturunan kami. Ya, baiklah. Hei, lihat ini. Yang ini punya bobot terlalu dekat dengan angka mantan pacarku. Aku perlu opsi lain. Baiklah. Mariner, tolong. Ambilkan PADD lagi. Oh, tidak bisa. Maaf. Lagi sibuk dengan, tahu kan, apapun yang ingin kulakukan. Aku yang memimpin misi ini, Letda. Ambilkan PADD. Tapi aku diizinkan oleh Kapten melakukan misiku sendiri. Suruh saja Stevens. Sobat kecilmu? Bukan. Ini petnya, Pak. Ditumpuk seperti kau suka. Menyingkirlah, Stevens. Wah. Aku tak tahu para leluhur mendekorasi gedung ini. Kau lihat itu? Bersihkan ruang publikmu, saudara-saudara. Tidak sulit. Siapa menduga apa yang bisa kau temukan di bawah jelaga ini? Ada kejadian fiksi ilmiah di sini. Mariner, pergi dari situ. Pak, aku menangkap munculnya energi aneh. Mariner, Komandan, bisa mendengarku? Ya, Tuhan. Dia masih hidup. Katakan dia masih hidup. Tenang, Stevens. Dia tidak apa-apa.
Jangan bohong. Sudah aku bilang jangan. Menyimpang dari misi. Tampaknya kau menyerap energi aneh yang berlimpah langsung ke korteks. Apa itu energi aneh, dokter? Fenomena listrik dengan sifat yang belum diketahui. Ia mengakibatkan segala macam efek fisik. Membuka bagian otak. Bahkan memberi kekuatan bak dewa. Manusia punya hubungan yang rumit dengan agama terorganisasi. Tidak dengan energi aneh. Pernah dengar Gary Mitchell? Kejadiannya aneh sekali. Energi itu tidak aneh. Aku baik-baik saja. Lepas aku sekarang. Aku harus naik. Dia melayang. Kurasa dia akan menunjukkan kekuatan dewanya kepada kita. Jangan cepat menyimpulkan. Sampai kulakukan tes. Kalian makhluk fana membuatku lelah. Excelsior! Aku sembuh. Kekuatanku meningkat. Otakku membuka potensi penuhnya. Untungnya, tak banyak potensi yang bisa dibuka di sana. Aku bisa mendengar pikiranmu. Maksudku, hei, aku cuma bercanda. Sendiri, di pikiranku. Harus kutemukan frekuensi harmonik yang tepat, yang bisa mengacaukan siklus kekuatannya. Saksikan apa yang dilakukannya sekarang. Menjadi dewa itu mudah. Yang sulit mempertahankannya. Tampaknya dia berfokus kepada bisep dan trisepnya. Kapten, ada komunikasi masuk dari Laksamana Freeman. Kuterima di ruang siapku. Hei, sayang. Cuma ingin tahu soal misi. Oh, maaf. Apa kau tengah sibuk? Tidak. Cuma makan siang dengan cabai pedas. Misi berjalan baik. Kontak kedua hampir selesai. Kau tahu, Carol sayang. Sejumlah orang penting terkesan dengan pertunjukanmu melawan Paklet. Ini bisa jadi tahun kau dipromosikan ke kapal utama. Sepanjang catatanmu bersih, tentunya. Cerritos. Oh, ia bahkan menjadi citra. Tanggung jawab Starfleet. Mariner, kendalikan ransom dan suruh pilih nomornya sekarang. Meneriakiku tidak membantu. Rasakan apinya. Sebentar, otakku meleleh keluar dari hidungku karena aku suka pir. Bukan. Ada gangguan cara hipokampusmu. Dan implanmu berkomunikasi. Oke, cakram ini untuk apa? Memberi setrum tingkat rendah. Setrum? Ada ratusan jumlahnya. Reaksi rasa sakit bisa mengembalikan saraf ke tempatnya semula. Tunggu, seberapa sakit? Ah, sakit. Bisa kau peringatkan dulu nantinya? Maaf, tak bisa. Setrum harus terjadi tanpa diduga. Aku tak bisa mengatakan kapan. Itu paling sakit. Voltasenya mesti aku acak. Atau otakmu mengabaikannya. Kau masih suka pir? Ya, kalau sekarang, pir? Aku benci pir. Aku tak mau makan pir lagi. Kalau begitu kau lulus tes. 3 anak kembar 2 hilang di laut. Setiap kembar salah satu orang tuanya. Sama, tapi tak ada 2 kembar yang sama. Apa nama kapalnya? The Salty Dog. Ya? Benarkah? Salah. Apa yang kau lakukan? Jangan. Aku terlambat kencan. Tapi otakmu baik-baik saja. Sampai kau mulai menyetrumku. Ini bukan dirimu. Tampaknya aku harus menggunakan metode yang lebih ekstrim. Itu membuat Ransom tak suka. Apa? Dia membuat bulannya hilang. Hei, kawan, lihat ini. Ini mungkin nomor subruang terbaik yang pernah kulihat. Dia menghancurkan museum musik populer kami. Sepertinya bukan kebutuhanmu. Bu, kurasa ini tak bisa dilakukan. Harus. Tidak seharusnya kuizinkan kau melanggar parameter misi. Dari mana aku tahu Ransom akan jadi begini? Akan aku ciptakan ras ransomite.
Hei, jangan ubah konstituenku. Oh, aku saja, Pak. Terserah. Aku akan meledakkannya. Jangan. Bertindak gegabah adalah penyebab awal kita berada di sini. Tenangkan saja dia. Bu, kurasa kau tak menyimakku. Aku akan menenangkannya dengan meledakkannya. Saat kau bilang itu, yang ku dengar adalah kau tak suka ditentang. Sial. Kita harus menjadi tim di sini. Ya, tentu. Senang menjadi tim. Berhentilah berpura-pura saling suka. Kalian membuatku murka. Aku unggul dari kalian semuanya. Oh, benar sekali. Terpujilah Ransom. Aku hormat. Aku hormat di hadapanmu, Pak. Pengangkutan darurat ke ruang perawatan. Untuk Komandan Ransom sekarang. Bung, jahat sekali. Dok, bagaimana mereka atasi? Gary Mitchell. Kirk meratakannya dengan batu besar. Gary Mitchell itu semut. Sementara aku singa. Mungkin tak seharusnya kita bertemu malam ini. Memoriku kacau akibat implan baruku. Maaf kalau kata-kataku aneh. Tenang. Aku sudah terbiasa. Kakakku dapat simbion, dan kepribadiannya berubah sama sekali. Apakah karena semua memori dan pengalaman masa lalu di kepalanya? Lebih ke kebiasaannya mengungkit-ungkit. Kalau dia punya simbion. Seperti, sudahlah, kami tahu. Kapan kau kembali bertugas? Aku dan beberapa gadis dari Ops Cetacean akan berenang. Mau gabung? Tentu. Benda ini tahan air. Aku bisa berenang semalaman. Bagus. Kurasa temanmu mau menembakmu. Apalagi? Tandy, apa yang kau lakukan? Maaf mengganggu. Tapi aku tak mau kau mati lagi. Hai, aku Tandy. Kami teman. Senang bertemu. Tandy, ayolah. Kau tak perlu lakukan ini. Aku di medis. Dia punya PMS. Aku coba selamatkan hidupnya. Apa itu PMS? Masalah cyborg. Aku tak apa-apa. Baiklah, kalau sudah sembuh. Temui aku di luar Ops Cetacean. Aku akan ganti pakaian renang. Tunggu. Aku ikut. Oh, tidak boleh, tidak bisa. Apa yang ada di semprotan hipo itu? Racun obat. Berhenti. Kau tak bisa terus menyerang dan mencoba mengejutkanku agar sembuh. Kalau aku punya HVS ini. PMS. Terserah. Kau tak bisa menyembuhkannya seperti cegukan. Kau benar. Terima kasih. Mesti aku ambil otakmu dari tengkorak dan membekukannya. Lalu aku jahit nanodendritmu. Pakai tangan. Tandy, kumohon. Aku cuma ingin berenang dengan para gadis. Makanya beri aku otakmu. Jangan. Kehendakku akan terjadi. Saksikan kedatangan Perdana Ransom. Kapten, ada kepala raksasa mendekat. Siaga merah. Tindakan mengelak. Itu alat olahraga. Dia membuat utopia Jack-nya sendiri. Tunggu. Kalau tak bisa menghapus, kita tambah kekuatannya. Buat apa? Ada peluang membuat kekuatan dewanya korslet. Iya, atau sebaliknya sangat pendendam. Lalu apa? Kau punya ide lebih baik. Bu, tembak kepala itu pakai apa saja. Kata dok ia akan jadi kelebihan muatan. Oh, iya. Beri aku tenaga dengan fasermu. Bisa aku rasakan diriku makin kuat. Lebih dari sebelumnya. Makin banyak listrik, ia makin kuat. Aku harus bicara dengannya. Buka saluran. Mengapa kau lakukan ini, Jack? Mundurlah. Dulu aku perwira pertamamu. Kini Mariner merebutnya. Hanya karena dia anakmu. Kalau begitu mulai sekarang, kau bekerja juga dengan kami. Aku tak mau bekerja dengannya. Jangan mendekat. Aku mau otakku tetap di tempatnya. Aku cuma meminjam. Nanti ku kembalikan.
Komputer, aktifkan medan daya. Koridor 755. Aku mencoba menyelamatkanmu. Aku tak mau. Tapi kita sahabat. Kita mesti saling percaya. Mungkin sebaiknya kita tak jadi sahabat. Kau tak punya penurunan memori sintetik. Apa? Bu, tembak dia dengan torpedo foton. Jangan berani memerintahku. Aku kira kita mitra. Bohong. Kalian tak suka bekerja bersama. Tidak benar. Tidak, kan, Bu? Aku. Dia benar. Apa? Baiklah, aku juga merasakan hal yang sama. Aku benci jadi pendampingmu. Dan aku benci caramu mempertanyakanku sepanjang waktu. Kalian berdua palsu. Kalian harus membayar mahal. Kau tak punya PMS. Tapi pasti ada yang salah denganmu. Kalau aku tak dalam bahaya, lalu mengapa kau mengejarku? Karena pendapatmu berubah. Dalam banyak hal. Aku khawatir kalau diam saja. Mungkin kau akan putuskan. Tidak menyukaiku juga. Aku monster. Tak seharusnya jadi doktermu. Jadi, kau gunakan prosedur pengobatan saraf yang invasif. Untuk memastikan aku menyukaimu. Ya. Kau berhak membenciku. Komputer, nonaktifkan medan daya. Bagaimana bisa mengatasi masalah emosional? Dengan eksperimen ilmiah adalah juga yang akan aku lakukan. Benarkah? Ya, tapi kau tak perlu repot. Karena tak ada satu implan pun yang bisa menghentikanku menjadi temanmu. Oh, terima kasih, Rutherford. Senangnya tahu, apapun yang terjadi. Kita masih mencintai sains. Sangat. Juga, jangan kencan dengan Barnes. Tangannya tumbuh. Tahan, kita digenggam. Cepat tembak dia dengan torpedonya. Dan aku akan mencari batu besar. Jangan. Matikan senjata. Tapi, Kapten, aku tak mau menembak temanku. Mengapa? Karena kau benar. Mariner dan aku tidak pernah jujur. Dan kau berada di tengah-tengah. Kau perwira hebat, Jack. Tak seharusnya aku mengabaikanmu. Kapten, kekuatannya hilang. Pengakuanmu terasa menyenangkan. Katakan lagi. Aku bisa mengakhiri ini dengan pujian. Jack, kau komandan yang baik. Kau punya tubuh yang fenomenal. Ya. Komandan yang baik, ya. Sangat berotot. Bu, kau harus menembaknya. Dia dewa. Kau tak bisa membesarkan egonya terus. Mundur, Letda. Aku bisa. Jack, kau pilot yang mengagumkan. Ahli siasat yang brilian, dan... Oh, kau benar. Harusnya aku jadi kapten. Aku tak yakin soal itu. Mengapa? Posisi itu sudah terisi. Tak bisa ada dua kapten. Bukan dua. Hanya aku. Berhenti, Tuan. Ini kapalku. Aku mau jadi kaptennya. Tunggu, Jack. Jangan. Rambutmu bagus dan kau pintar main gitar. Hah? Berhasil? Apa karena gitar? Aku akan menghancurkanmu. Apa yang terjadi di bawah sana? Maaf, Bu. Terpaksa aku bereskan sendiri. Mariner, apa yang kulakukan? Kau mau memakan kapalnya, Pak. Terpaksa kerahkan tenaga terpusat ke zona netralmu. Maafkan aku. Energi aneh itu memberiku kekuatan. Tapi egoku mengubahku menjadi monster. Maaf, matamu bersinar. Terima kasih. Bisa aku rasakan. Diriku ditelan kekuatan itu. Hentikanlah, Beckett. Tidak bisa. Ini, aku sudah pilih nomor. Pergilah. Tidak. Cerritos sedang dalam perjalanan ke Bitrus Expanse. Dan Komandan Ransom akan segera pulih sepenuhnya. Aku minta maaf soal dewa pembunuh. Yang sok tahu itu, Kapten. Sudahlah, fokus saja pada kesembuhanmu. Aku butuh kau di sampingku.
Baiklah, pria besar. Hari ini kita baca Nightingale Woman. Terima kasih, sobat kecil. Hei, Bu. Apa kabar, Ransom? Baik. Stevens. Tak pernah pergi dari sisinya. Dengar, untuk sementara memang keren. Jadi tim ibu anak yang tak terkalahkan. Tapi sebaiknya kita bekerja sendiri-sendiri. Setuju. Aku bangga kau anakku. Tapi aku tak tahan berbagi komando denganmu. Hei, mungkin mulai kini kita bersama. Kalau misi sampingan saja. Setuju. Ada tim menunggu untuk membawaku ke penjara, bukan? Kau mengenalku dengan baik. Sayang ibu. Aku juga. Jangan melawanku lagi. Aku lakukan yang aku mau. Jadi, otakmu takkan meleleh. Tidak. Bukan karena implan. Tapi kita di Starfleet. Entah yang terjadi minggu depan. Kami kerjasama dan sukses. Memulihkan salah satu jalur sinapsisnya. Bagus. Yang mana? Aku kembali benci Pir. Berasa tepung dan hambar. Pir jelek. Yah, sepertinya semuanya kembali normal. Satu-satunya yang tak ada adalah Boimler. Aku rindu dia, tapi tak bisa menyalahkannya. Bayangkan semua petualangan serunya. Bekerja dengan Riker di kapal. Yang jauh lebih keren dari Cerritos. Semua yang diinginkannya. Dia pasti sangat menikmatinya. Perisai di 30%. Siaga merah. Aku rasa sesi musik ini terlalu banyak lick. Kurang counter melodi. Apa maksudnya itu? Ada lagi harpi perang Parklet muncul. Dari warp. Mereka mengepung kita. Tolong tekan tombol, bawa keluar. Menekan. Aku bawa kita semua ke dalam anomali. Tahan ada disrupsi gluonik. Gluonik apa? Aku suka pekerjaanku. Penerjemah, Evi Chandra.